Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Lebih semangat lagi shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Kau telah hadir di tempat ini ya Tuhan, mengumpulkan kami di tempat ini. Kami akan memulai untuk setiap ibadah kami ya Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini. Jikalau kami membawa beban berat pada hari ini, pula kami akan mendapatkan berkat yang akan berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita satu pujian, sujud di altarnya. Mari kita fokuskan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus kita. Mari kita katakan,
tempat ini untuk kembali beribadah ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas ya Tuhan, tapi kami mau untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tetap memberkati kami semua, Kau memberkati pelayan-pelayan yang pada hari ini mengambil bagian, Kau urapi, Kau berikan mereka hikmat akan bisa melayani-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami hanya dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat Bapak Ibu? Yes. Oke, mari kita ke satu pujian, Hatiku Percaya. Mari kita sambung pujian kita dengan satukanlah roh kami ya Tuhan.
untuk bersaksi, tapi tidak panjang ya, pokoknya kita tuh bahwa saya itu anak Tuhan mesti berani maju, berani bersaksi. Kalau tidak berani bersaksi namanya bukan anak Tuhan. Kan Tuhan itu selalu mengajak kita berani apa saja yang terjadi, Tuhan yang tanggung jawab. Saya percaya. Saya selama ikut ibadah di sini saya senang sekali. Karena aku kalau itu selalu bertemu sama Tuhan dalam hati saya senang sekali. Juga mohon maaf mungkin kepada saudara sekalian, mungkin aku akan maaf karena Tuhan itu juga pemaaf. Jadi kita itu harus memaafkan mana yang salah ya dibetulkan, yang baik-baik jangan ditukari ya. Dan nggak senang kalau kita anak Tuhan ini nggak ada tukaran. Lebih satu tolong menolong. Saya terima kasih sama Tuhan, saya diberi umur panjang dan saya juga diberi kesehatan. Terbukti pada ini saya sudah umur panjang belum pakai tongkat. Saya Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus mengantar saya supaya saya itu memuliakan nama Tuhan. Dan saya mohon pimpinan Tuhan supaya saya usia tua diberi pimpinan dari Tuhan supaya saya dapat berbakti dengan baik. Sama saja saya doakan sama ibu-ibu semuanya, Tuhan yang berkenan untuk berbakti dipimpin, karena Tuhan itu menghendaki kebaikan, tidak menghendaki apa-apa, menghendaki persatuan, kebaikan, kasih, lemah lembut, itulah yang apa itu Tuhan yang dikehendaki. Jadi saya terima kasih dan kita semua yang menerima saya pada sore ini. Mungkin kesaksian saya kurang baik, mau dimaafkan semuanya anak muda ini ya, juga yang semuanya saya mohon maaf ya, aku salah mungkin karena manusia itu mesti salah, mesti berdosa, kadang-kadang tidak disengaja berbuat dosa, itu memang manusia begitu. Terima kasih Tuhan. Sekianlah anak-anak apa itu kajian saya ya. Terima kasih Oma atas pertanyaan. Ya, ini menjadi teladan ya untuk yang muda-muda ya. Kita itu dari muda harus berani bersaksi. Oma yang udah tua aja berani bersaksi. Kita yang umur berapa Pak? Umur berapa? 90 masih kuat puji Tuhan. Teladan yang baik ya untuk kita yang muda-muda. Mari kita tetap semangat mengikut Tuhan Yesus. Amin. Masih ada lagi yang ingin kita kasih Tuhan? Tuhan, terima kasih Tuhan yang memberi kesempatan pada saya, yang mana di dalam kehidupan saya akan saya usahakan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Kehidupan saya mengapa selalu ingin memuliakan nama Tuhan, karena hidup kita hanya sementara. Kita tidak tahu kehidupan kita itu seperti misterius. Sekali Tuhan menyebut kita tidak akan membatasi. Oleh sebab itu biar kehidupan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala perkara dapat sutaku di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan
dibangun di dalam Dia, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Oke, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada mungkin bisa disambung di minggu depan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian sekali, Yesus selamanya Yesus. Benar-benar gimana sih yang dulu penghasilannya itu ya hitungannya ya bisa mencukupi, tapi sekarang itu untuk membayar hutang bond itu kita kesusahan. Tapi ya ketika saya mendengarkan lagu ini, bahwa di setiap musim hidup kita, di setiap kekurangan kita, baik suka maupun duka, Tuhan itu ada buat kita. Bahkan lagu ini tuh kalau Bapak Ibu tahu ya, istilahnya mungkin yang orang-orang terdekat tahu lah ya. Saya itu orang yang ceria, ketika bertemu dengan orang itu tertawa, bahagia. Padahal di dalam hati itu nyesek lah, istilahnya bahasa Jawanya itu nyesek. Dulu sebelum saya pindah ke Malang, ini merupakan
kehidupan saya itu hanya keluarga saya. Jadi sebelum saya pindah ke Malang itu, saya pernah terjerat hutang, istilahnya. Saya pernah terjerat hutang, dan istilahnya bahkan saya sampai mau bunuh diri. Saya mau hampir bunuh diri, saya sudah gak kuat. Tetapi begitu apa ya, Tuhan itu sangat baiklah dalam kehidupan kita. Tuhan itu istilahnya mengirimkan orang-orang terdekat, entah itu keluarga, entah itu teman, siapapun itu, dia itu datang di saat waktu yang tepat. Tuhan itu hadir di saat waktu yang tepat. Ketika saya mau, ya sudah, saya akan bunuh diri. Itu sudah, saya sudah sempat berpikir akan melakukan itu. Tapi ya itulah, keluarga saya menenangkan saya hadir lagi dan menguatkan saya, sehingga saya sampai bisa berdiri di tempat ini tuh bukan karena kekuatan saya, karena kekuatan Tuhan. Dan saya bisa melewati semua itu, meskipun jadi ada hal di balik itulah, istilahnya semua hal itu pasti ada hikmahnya. Sehingga sekarang saya itu ketika berhubungan dengan uang lebih rinci lagi sekarang, sehingga tidak terjadi kesalahan yang lalu-lalu yang menyebabkan saya ya tekor lah istilahnya. Karena memang waktu itu umur berapa ya? Umur 25, 26, utang saya itu ratusan juta. Dan saya bisa melunasi semua itu. Sampai akhirnya berdiri sekarang ini bukan karena keluarga saya, bukan karena keluarga saya juga, tapi karena Tuhan. Makanya saya benar-benar diberkati oleh pujian ini tuh sangat menyentuh saya. Mari kita kasih pujian lagi, kita siapkan hati kita. Saya undang untuk Bapak Ibu bagi berdiri. Oh
hati yang subur, sehingga firman yang tertanam di dalam diri kami boleh berbuah, boleh bertumbuh ya Bapa, untuk menyenangkan hati Yesus. Terima kasih ya Bapa, berikan kami telinga yang tajam untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu ya Bapa. Dan kiranya Bapa, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya ya Bapa, Roh-Mu sendiri ya Bapa yang akan berbicara melalui hamba-Mu, sehingga bukan keinginan pribadi ya Bapa, tetapi Engkau saja yang boleh dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali bertemu dengan saya di gereja ini, di GBN Chapel ini. Mengucap syukur buat setiap kesaksian yang boleh disampaikan pada sore hari ini. Kami percaya ya, tiap dari kita punya kesaksian. Mungkin masih malu untuk disampaikan, tidak apa-apa. Tapi saya percaya setiap orang yang ada di sini pasti memiliki pengalaman hidup. Gak mungkin gak ada yang gak punya pengalaman. Saya percaya Bapak Ibu sekalian punya pengalaman dalam kehidupan ini ya. Baik masa suka, baik masa yang kurang baik, pasti ada cerita dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu sampai saat ini masih duduk di tempat ini, masih mau datang ke gereja, itu karena Tuhan begitu murah hati dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. 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 Judul khotbah saya adalah pengalaman kita teladan bagi generasi. Bapak Ibu di sini, kakek nenek yang ada di sini pasti jauh lebih berpengalaman dari saya. Sudah, kalau orang bilang itu sudah banyak makan asam garam. Pasti lebih banyak dari saya karena saya ini masih ya paling separuhnya umur ibu bapak yang ada di sini. Apalagi oma sudah 90 tahun, wow, luar biasa. Pasti banyak sekali mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kita akan baca dari 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 15. Ya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri, kita hormati firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 15. 3, 2, 1. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jauhlah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Amin. Silakan duduk. Surat ini ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus ini bukan jemaat ideal seperti Efesus atau Filipi, itu enggak. Karena apa? Banyak dosa yang dilakukan oleh jemaat Korintus ini. Ada perpecahan, ada perzinahan, juga ada menuntut sesama orang Kristen, sama-sama anak Tuhan, saling tuding-tuding, saling menuntut. Jadi jemaat ini tuh seringkali membawa duka di dalam hati Rasul Paulus. Tetapi Tuhan mengasihi jemaat di Korintus. Begitu pula dengan kita. Kadang-kadang anak kita itu ngeselin hati. Kadang-kadang orang di sekitar kita itu ngeselin hati. Nggak membawa damai sejahtera bagi kita. Tapi Tuhan mengingatkan kita, loh, jemaat Korintus ini loh nggak baik. Tapi Tuhan tetap sayang sama jemaat Korintus. Jangan sampai anak kita, sahabat kita, saudara kita yang megelkan kita itu
Kalau Bapak Ibu merasa diri sempurna, pasti. Karena kita ini manusia, kata orang tadi. Pasti kita itu pernah mengalami kejatuhan. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Besar atau kecil, pasti pernah melakukan kesalahan. Betul Bapak Ibu? Gak ada yang luput dari kesalahan. Tetapi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang ada di dalam jemaat di Korintus. Tetapi Paulus ingin jemaat tahu kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetap dia dikasihi. Nah, orang Israel ini umat pilihan Allah, betul? Nah, dan kadang-kadang saking dia merasa aku ini anak kesayangannya Tuhan Yesus, Allah itu pimpin aku spesial. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu ya namanya rumah tangga, kalau punya anak pasti ya ada anak kesayangan, ada anak yang ya kurang, ada yang anak yang paling pintar, ada juga yang anak ini nakal, anak ini selalu bikin masalah, bikin hati kesal, seperti itu. Kenyataan enggak Bapak Ibu? Kenyataan kan? Ada aja yang seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada yang favorit, ada juga yang kurang favorit. Karena apa? Ya pasti namanya anak-anak kan mereka masih bertumbuh kan. Begitu pula dengan kita. Dulu kita waktu anak-anak apa ya selalu menyenangkan. Apakah ya dulu itu kita nggak pernah dimarahi sama guru? Bapak Ibu yang berpengalaman, saya juga berpengalaman. Saya juga pernah dimarahi. Saya juga pernah ngambek. Saya juga pernah ditegur dalam pekerjaan, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan sosial pun saya pernah ditegur. Nah itu menjadi pengalaman dalam kehidupan saya. Nah orang Israel ini merasa aku ini orang pilihan Allah. Jadi dia merasa gak apa-apa berbuat dosa. Kita juga anak-anak pilihan Allah. Bapak Ibu semua dipilih khusus oleh Allah dari dalam kandungan. Amin. Sudah dipilih, sudah ditetapkan untuk menjadi anak kesayangan Allah. Apakah hak khusus itu membuat kita merasa aku orang yang paling oke, jadi aku salah sedikit tidak apa? Tidak ternyata Bapak Ibu. Dosa besar, dosa kecil, dosa putih, orang ada bilang, oh aku berbohong putih, berbohong untuk kebaikan. Tidak ada Bapak Ibu. Dosa besar ataupun kecil, upahnya satu, mati. Tetapi Tuhan Yesus di kayu salib sudah menebus kita. Lah apakah kita mau membuat Tuhan Yesus salib berulang kali? Kan enggak. Nah, jadi orang-orang Israel merasa dirinya sudah hebat, sudah ini anak kesayangan, tidak perlu lagi menyesal dan merasa bahwa dia tidak apa berbuat dosa. Nah, ternyata kita harus belajar dari pengalaman. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ternyata kesalahan-kesalahan itu dicatat dalam Alkitab, tidak ditutup-tutupi Bapak Ibu. Orang Israel membelot, orang Israel bandel, orang Israel tegar tengkuk, ditulis secara nyata. Buat apa? Buat pengalaman, buat contoh. Bapak Ibu apakah mau menutup-nutupi ke anak-anak Bapak Ibu? Saya ini tidak pernah salah, seperti Mas Dada tadi mengatakan. Ya, saya berani bersaksi. Saya dulu melakukan kesalahan, saya sampai berhutang. Apakah semua ditutup dengan rapat supaya nanti saudara-saudaranya nggak ada yang tahu? Tidak Bapak Ibu. Itulah perlunya bersaksi. Seperti tadi Oma, Mas Dada, bersaksi itu perlu, penting. Supaya apa?
ini sebenarnya orang tua tuh ya tahu nggak tahu gitu ya. Saya ini orangnya gampang percaya sama orang lain. Jadi akibatnya saya ini mudah ditipu, mudah kasihan. Jadi orang bicara gini-gini itu ke saya ya sudah kayak gitu. Akhirnya apa? Sekarang saya belajar dari pengalaman. Dan walaupun ya rodok-rodok sedikit bandel dan masih ada sedikit rasa belas kasihan, saya masih tetap agak-agak sulit meninggalkan itu. Tapi ya, saya belajar dari pengalaman. Ternyata meminjamkan uang itu nggak baik, Bapak Ibu. Saya belajar dari pengalaman. Walaupun ya ada sedikit rasa kasihan, tetap rasa kasihan itu besar di hati saya. Tapi ya bolak-balik, karena saya bolak-balik ngejeblok di situ. Saya belajar. Sekarang saya belajar, saya mulai ini. Oh ya Tuhan, saya berdoa dulu. Kalau dulu itu tanpa tanya dulu sama Tuhan. Aduh, ini saya butuh gini gitu. Ya wes langsung oh ada. Belum saya kasih. Terus akhirnya lupa nggak? Saya ini juga lupa, orangnya juga lupa. Kadang-kadang pas saya butuh, saya baru ingat. Loh ya uang saya di situ ya. Oh iya ya. Kenapa ya? Kok saya itu tidak berhikmat? Tapi Tuhan seiring dengan pengalaman perjalanan, saya belajar merelakan. Saya belajar merelakan. Saya melupakan. Saya mengikhlaskan. Tapi itu jadi pengalaman buat saya. Sekarang kalau ada yang mau pinjam, saya bilang, aduh, saya sesuaikan dengan budget saya. Akhirnya saya memberi tanpa mengharap untuk kembali. Kalau mau dikembalikan, puji Tuhan. Kalau enggak, ya sudah. Karena apa? Sakit rasanya, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Sakit kan kalau mengharapkan sesuatu dikembalikan tapi tidak kembali-kembali itu rasanya itu longso di hati. Ngenes gitu. Ngenes. Tapi ya itu. Akhirnya saya, ya sudah. Saya cuma bisa mengikhlaskan. Saya memberi dengan penuh sukacita. Karena apa? Ya, Pak Gembala saya tanyain gimana? Allah itu setia dan tidak pernah berhutang. Karena itu beri sesuai dengan kemampuan. Dan itu saya turutin. Akhirnya saya tetap sukacita dan tidak merasa sakit hati. Tetapi saya belajar dari pengalaman yang kemarin-kemarin Bapak Ibu. Dan itu membuat saya bisa bisa struggle, bisa kuat di dalam Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu mungkin pengalamannya beda-beda ya, karena tidak mungkin sama. Nah, hampir sama. Haleluya. Nah, oke. Yang kedua, nah di ayat yang tadi kita diajarkan supaya kita tetap waspada. Di ayat itu dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kadang-kadang karena kita merasa kita sudah berpengalaman, kamu tuh sih, apa sih? Kadang-kadang orang tua bilang gitu kan, kamu tuh kalah pengalaman, kamu nggak tahu apa-apa. Sering kan orang tua bilang kayak gitu kan anak kita. Tapi hal itu akan membuat kita sombong. Orang yang belajar Alkitab, aku sudah baca Alkitab sampai tamat 10 kali. Merasa apa? Aku paling tahu, aku paling mengerti. Saya hanya beberapa kali baca penuh Alkitab, habis itu sekarang banyak bolong-bolongnya. Ya saya harus mulai lagi dari awal. Tapi ternyata katanya apa? Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Ternyata apa? Kita bisa sombong rohani, Bapak Ibu. Merasa kita paling hebat, paling banyak pengalaman, paling rohani, paling agamawi, paling saleh. Itu malah bisa membuat kita jatuh. Karena itu saya katakan, waspada Bapak Ibu. Tetap melekat kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang memampukan kita, kita tetap gak bisa. Tetap waspada, hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus sombong rohani. Aku sudah tua, umurku 90 tahun. Kamu masih berapa? Masih 30 tahun, 40 tahun. Gak ada separuhnya dari pengalaman.
dijewer. Tapi siapa pernah dicambuk seperti Tuhan Yesus dicambuk? Siapa yang pernah bawa pikul salib yang sangat berat, yang sangat kasar itu? Siapa sih yang pernah dihianati sampai harus mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus? Walaupun mungkin kita merasa pernah ya ditikam oleh sahabat kita, pernah dikhianati sahabat kita, atau pernah dilakukan tidak baik oleh pasangan kita. Tapi apakah itu lebih daripada Tuhan Yesus alami? Enggak kan? Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Karena Allah itu setia. Dan pencobaan yang kita alami tidak lebih dari kekuatan kita. Tuhan bilang, kuk yang kupasang padamu itu ringan. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami, mungkin saat ini kita merasa, aduh cik abote ya. Aduh kok rasanya kalau Pak Budi, aduh dulu aku bisa melihat waktu pertama kali nggak kehilangan penglihatan kasih gini. Aduh kok rasanya aku nggak mungkin melewati ini ya. Karena berat, bisa melihat dan nggak bisa melihat itu nggak enak. Mungkin Mas Dada juga merasa berat kan? Enak-enak, usia masih muda, utangnya banyak, waduh. Saya juga berat. Dulu semua dikerjakan oleh suami. Ke pasar aja itu suami. Beli bensin, papahnya anak-anak. Apa-apa dia. Sekarang harus saya kerjakan semuanya sendiri. Tapi Tuhan tahu standar kekuatan saya sampai di mana. Tetap dia tidak pernah melepaskan tangan kita. Walaupun kerasanya berat. Tapi kalau kita tetap melangkah bersama Tuhan, kita mengangkat kuknya yang Tuhan pasang itu tidak sendiri. Tuhan mengangkatnya bersama dengan kita. Karena itu tidak berat. Buktinya apa? Bapak Ibu sampai saat ini tetap setia pada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kenapa? Karena pencobaan yang Tuhan kasih itu nggak berat. Kalau Mas Dada benar-benar sudah kehilangan kontak dengan Tuhan Yesus, mungkin nggak ada di sini tuh, apa aja yang ada di sini. Amin. Karena apa? Walaupun katanya ratusan juta, tapi Tuhan kasih kekuatan supaya bisa menanggungnya. Betul Mas Dada? Betul. Jadi Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu itu sangat berharga. Kesaksian Bapak Ibu juga sangat berharga. Berharga bagi diri sendiri, juga berharga bagi orang di sekitar kita. Berharga bagi anak cucu kita. Jadi jangan disembunyi-sembunyikan, jangan disimpan-simpan. Tolong disaksikan. Tolong dikatakan, tolong diceritakan. Karena seperti yang tadi itu, supaya jadi pengalaman. Supaya kalau anak-anak kita mengalami hal itu, mereka ingat orang tuaku dulu mengalami
kita bisa menanggung segala percobaan, kita bisa menemukan jalan keluar kalau kita benar-benar menginginkan dan bergantung pada kuasa dan kesetiaan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, andalkan Tuhan. Jangan merasa, oh keluargaku bisa nolong aku, oh anakku, oh kenalanku, oh bosku yang bisa menolong kita. Kalau Tuhan tidak menggerakkan, kalau Tuhan tidak bukakan pintu, tidak akan datang pertolongan itu. Andalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Lanjutnya kita. Nah, yang harus kita perhatikan, kadang-kadang Tuhan itu tidak bisa menolong kita karena dosa-dosa kita. Makanya dikatakan, jauhilah berhala dan gunakan hikmat. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Ini dikatakan oleh Paulus. Karena jemaat di Korintus yang seperti tadi saya katakan, mereka memiliki banyak sekali kelemahan. Begitu pula dengan kita. Banyak sekali kelemahan dalam kehidupan kita. Apakah kita masih punya berhala di dalam diri kita? Berhala itu bukan berarti patung, Bapak Ibu. Saat kita merasa suami kita jauh lebih penting, itu berhala bagi kita. Saat kita merasa istri kita jauh lebih penting daripada Tuhan, itu berhala bagi kita. Saat kita merasa HP kita, itu benda. Saat kita merasa anak kita lebih penting, saat kita merasa uang jauh lebih penting, itu berhala. Dan saat kita mengandalkan berhala kita, Tuhan tidak bisa turun campur bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu jauhilah berhala, jauhilah penyembahan berhala. Tuhan itu pencemburu. Tuhan itu tidak mau diduakan. Siapa di sini yang mau diduakan oleh pasangannya? Ada? Nggak ada kan? Nah Tuhan itu juga seperti itu. Walaupun kita punya pasangan, walaupun kita punya anak, punya pekerjaan, kadang-kadang kalau saya jujur, pekerjaan kayaknya jauh lebih penting daripada segala-galanya. Saya bisa kerja sampai jam 1 malam, jam 2 malam, sibuk ngurusi kerjaan saya. Tapi meluangkan waktu untuk duduk diam di hadirat Tuhan, itu kayaknya berat banget. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu, Bapak Ibu kayaknya jauh lebih baik. Oh sama, sama. Nah, itu berhala. Jadi pekerjaan itu juga kita harus manajer dengan baik. Supaya apa? Supaya itu jangan jadi berhala dalam kehidupan kita dan merusak hubungan kita dengan Allah. Dan Paulus sudah memberi apa ya? Memberi nasihat untuk kita. Lah kita ini orang tua kita melihat anak-anak kita, apakah ingin anak-anak kita terjerumus dalam keberhalaan itu? Kita sebagai orang tua, sebagai nenek harus bijaksana karena kita sudah punya pengalaman, kita jauh lebih dulu dekat dengan Tuhan. Kita mesti mengingatkan anak-anak kita, ayo jangan HP-an terus, ayo berdoa, ayo ingat ke gereja, ayo Bapak Ibu. Kalau kita punya saudara, adik, anak, cucu yang nggak mau ke gereja, dorong mereka pergi gereja supaya mereka dekat sama Tuhan. Karena zaman sekarang ini zamannya sudah benar-benar lebih jahat daripada zaman dulu. Banyak sekali godaan. Dan kalau kita nggak rebut anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka akan mudah sekali terseret. Karena itu Bapak Ibu, kita harus tetap doakan anak-anak kita. Dan ayo, jangan cuma didoakan. Stop doa di surga itu nanti penuh cuma dengan permintaan kita. Ayo kita action, dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, ajak mereka ke gereja. Beri mereka kesaksian kehidupan kita kepada mereka bahwa Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita.
dengan pengalaman-pengalaman yang ada dalam kehidupan kita, supaya mereka juga merasakan, oh, tahu pentingnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Siapa yang bisa ngajari? Kalau dengarkan khotbah 1 minggu 1 kali, apakah itu cukup? Nggak cukup. Harus rutin, harus setiap hari, setiap waktu. Siapa yang dekat? Kan nggak mungkin pendeta khotbah setiap hari di rumahnya Bapak Ibu. Kalau di YouTube bisa. Tapi kalau kebaktian kan 1 minggu 1 kali. Mungkin 1 minggu 2 kali, 3 kali sama kebaktian rumah tangga. Tetapi Bapak Ibu yang bergaul, yang tinggal bersama, yuk kita kasih tahu mereka dengan kesaksian mereka, kehidupan kita bagi mereka. Itu sama seperti khotbah. Sama dengan itu. Ayo kita ajak mereka supaya mereka juga bisa lebih dekat dan tahu pengalaman hidup kita. Kan enak toh di rumah santai-santai sambil cerita pengalaman hidup, sehingga mereka bisa tahu, berpengalaman. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dulu Tuhan tidak meninggalkan umat Israel. Dulu Tuhan Yesus bahkan ada bersama mereka. Para rasul setelah ditinggalkan tetap tidak ditinggalkan. Saat ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan setiap pencobaan pasti ada jalan keluar. Karena apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi ingat, jangan sampai dosa menghalangi Tuhan untuk sampai kepada kita. Jangan sampai Tuhan menyembunyikan diri dari kita karena dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu tetap percaya bahwa Bapak Ibu walaupun sudah sepuh, sudah lanjut usia, tetap berguna bagi Tuhan. Tetaplah setia pada Tuhan. Tetap doa kita juga tetap didengar sama Tuhan, tetap maju. Pengalaman Bapak Ibu saksikanlah kepada anak-anak, kepada generasi yang lebih muda, supaya mereka belajar dari pengalaman Bapak Ibu, supaya mereka juga bertumbuh melekat kepada Tuhan dan juga belajar setia seperti oma-oma di sini, setia kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu dipanggil jadi teladan. Supaya apa? Supaya anak-anak jadi bisa menjauhi hal-hal duniawi yang tidak membangun. Menjadi pendoa dan pembimbing rohani bagi generasi selanjutnya. Amin. Amin. Karena apa? Usia lanjut bukan akhir dari pelayanan Bapak Ibu, tapi puncaknya dari kesaksian hidup Bapak Ibu sekalian. Supaya tetap waspada, setia, ya, tetap berani bersaksi bagi semua orang, ya. Selesai sampai di sini.
Kita mempersiapkan untuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami, ya Tuhan. Jikalau sebentar kami akan memberikan setiap persembahan kami, Tuhan berkati kami, ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Tuhan berkati kami agar kami dapatkan berkat yang berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian, satu kata apa kami yang
akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Kita akan fellowship 738. Kemudian untuk hari Jumat seperti biasa kita akan ada latihan musik di tempat ini. Kita start jam 4 atau maksimal jam 5. Setelah itu kita akan latihan bersama untuk ibadah hari Minggu dan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk pelayan hari Minggu depan dengan perjamuan kudus nanti akan di-share di grup oleh Saudari Gedi. Dan juga setelah pulang ini kita akan ada perjamuan kasih bersama. Kita akan ada makan-makan di tempat ini. Diharapkan Bapak Ibu mungkin bisa tinggal sebentar untuk makan malam di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang telah menyiapkan kesediaan waktunya untuk memasak di tempat ini. Sebentar kita akan selesaikan ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari kesempatan hati kita akan berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih kembali mengucap syukur saat segala ini Tuhan dengan jemaat ibu yang terima kasih telah usai ibadah pada minggu ini Tuhan. Biarlah apa yang persembahkan di hadapan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau yang memampukan setiap kami. Tuhan, kami telah berdoa persembahan yang telah diberikan Tuhan, biarlah apa yang diberikan jadi hal yang baik Tuhan untuk pecahan tempat ini. Dan kami mampu memberikan kami Tuhan, mampukan kami apa yang harus kami berikan pada pecahan tempat ini. Terima kasih Bapak, kalau Bapak kami berdoa segenap sedang umat itu yang pada saat ini hadir Tuhan, baik Bapak umat Tuhan juga semua Bapak Ibu yang adik-adik Kau kasih Tuhan saat ini. Tuhan, setiap kami bergumulan hidup dan Kau tahu Tuhan ada jalan keluar solusi yang Kau berikan dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Amin. Tuhan, bagi adik-adik
kesehatan Tuhan memberkati. Dari rumah tangga keluarga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan merupakan berdoa untuk Bapak Gembala kami yang ada di Manajemen Tuhan Bapak Ivan. Ya Tuhan berkati dalam pelayanannya Bapak Ivan bersama Ibu Ruth dan anak-anaknya, juga pekerjaan berkati, di pelayan Tuhan berkati, dan sepenuhnya gereja GBI seluruh Indonesia belajar sekali Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, juga untuk Bapak Ivan kasih bersama Ibu, Bapak kami Tuhan berkati di masa sepenuhnya Tuhan dalam kesehatannya bersama anak-anak dan cucunya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam kesehatannya dalam pekerjaan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih semoga akan pulang. Tuhan jaga diri kami Tuhan dalam perjalanan sampaikan di rumah dalam keadaan baik tanpa kurang satu Bapak Tuhan. Yang bertemu kembali tempat ini bersuka cita memuji dan memuliakan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu semuanya dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajahnya dan memberikan sukacita. Tuhan menghadapkan wajah kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Cinta kasih Allah Bapa di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan dengan Roh yang kudus melingkupi kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidupmu, hidup keluarga rumah tanggamu, anak cucumu, usaha pekerjaanmu, dan apa yang dikerjakan dan takut akan Tuhan senantiasa Tuhan yang berhasil. Kita dalam berkat bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.